aku punya satu pertanyaan buat kamu. Mungkin bisa mewakili cowok-cowok yang lain di luar. Kamu kan merasa waktu itu aku privilege, dan kamu tidak. Aku pengen tahu dong waktu itu perasaan kamu pas tahu aku privilege. Apakah kamu ada rasa malu, minder, atau gimana? Dan how can you yakin gitu bahwa I'm the one and also akhirnya mau memperjuangkan aku? Karena itu yang menjadi pertanyaan cewek-cewek. Kamu kan privilege itu duit mak bapak lu, bukan duit lu. Oh betul. Iya kan? Betul. Aku nggak terintimidasi sama sama latar belakang keluarga kamu. Aku nggak terintimidasi karena I know myself. Orang pertama kali aku ngedate ke rumah kamu naik sepeda, terus bapak gua nggak tahu bapaknya jenderal, pas masuk ke rumah buset foto-foto bapaknya jenderal pakai bintang ini bintangnya segala macam. Gua ajak ngobrol, gua ajak lihat konten Instagram, papa lihat pak ada helikopter terbalik gitu kan. Aku ajakin, emang kenapa? Malah laki-laki ngelihat value-nya orang, value laki-laki lainnya gitu kan, dari cara dia respect each other gitu, bukan pakai apa gitu. Oke, kembali lagi dengan format baru bersama Yaser dan Anes di Savio Pato. Kenapa namanya berubah? Ya, pengen rebranding aja dari honeymoon setiap hari yang mungkin lebih ceria. Kayaknya di Coach Anes udah cukup ceria. Nah, di sini channel tempat kita berdiskusi dari pikiran dan hati. Yoi. Ya. Jadi semoga kalian bisa merasakan juga experience yang sedang kita nikmati sekarang, bertukar pikiran dan bertukar perasaan. Gitu. Tapi tetap dengan objektif tertentu, dengan topik diskusi yang tertentu gitu. Biar tetap bisa dinikmati lah, nggak terlalu personal banget untuk kita. So di episode sekarang kita mau menindaklanjuti sebenarnya konten yang pendek itu ada, kita pernah ngepost nggak apa-apa nikahin orang miskin asal jangan nikahin orang males. Gitu. Tuh masih rame sampai sekarang. Benar. Yang komen gitu. Nah terus coba deh kita obrolin, kita gali-gali lagi, kita explore lagi idea itu, statement itu, value itu di long format discussion biar kalian mungkin bisa dapetin insight yang lebih banyak perihal topik itu. Oke. Dimulai dari Ibu. Mulainya gimana? Waktu kamu ngomong kayak, kan kamu awalnya segini nih -5, terus sekarang kamu -3, +3, aku dari 0 tapi +3 gitu. Tapi sebenarnya ngelihatnya tuh jangan, jadi gini, kita tuh menghimbau untuk ngelihat calon pasangan kita, nge-value orang. Bukan itu, dari hartanya bukan aja. Dari pencapaiannya doang. Sebenarnya doang ya, berarti maksudnya kita tetap respect akan pencapaiannya, yes. Tapi coba lihat lagi dia start dari mana dan bagaimana dia menuju ke kesuksesan itu. Itu yang sebenarnya menurutku jarang dibahas dan terlupakan gitu. Orang berlomba-lomba untuk kelihatan sukses, tapi sebenarnya ada yang let's say angka sukses adalah +10. Sukses banget gitu. Terus ada yang lahir itu udah +5. Gitu. Terus disupport gitu. It's okay gitu. Selama dia nggak jadi orang yang asshole gitu. It's okay gitu. Tapi ada juga, jangan lupain orang yang berjuang dari -2, -3, -4, -5 sampai dia mungkin bisa ke +2 atau +3. Itu tuh perjalanannya malah lebih jauh daripada yang orang privilege yang dari +5 ke +10. Gitu kan. +3 ke +5 berarti udah 8 step lah anggapannya gitu. Nah, gimana kita nentuin kayak +10 gimana sih? +-5 kayak gimana sih? Nggak ada exactnya, nggak ada statement bakunya. Cuman kalian yang bisa ngukur itu versi hidup dan perspektif kalian sendiri. Gitu. Oh, +10 kayaknya kayak Jokowi kali ya misalnya kayak gitu, atau kayak Prabowo atau influencer or panutan kalian lah, role model kalian. Nggak apa-apa kalau mau jadiin itu +10. Mungkin nanti kalau udah nyampe di level itu, oh rupanya ini belum +10 ya, ini masih +7 atau +8, silakan chase terus, nggak apa-apa gitu. Tapi di sini poinnya adalah yang udah sukses good, tapi jangan lupain juga yang
yang perjalanannya juga lebih panjang dari sebelumnya gitu. Biar kamu bisa menghargai juga orang yang kayak gitu, bukan dalam tanda kutip nyari jodoh yang udah jadi aja, yang udah matang aja gitu. Silakan kalau ada. Ini kan tadi logical banget gitu kan, dan mungkin aku inget sih memang banyak yang nanya gitu, +3, -2 itu tuh sebenarnya tuh hitungannya apa, dari mana? Aku agree sama Yaser bahwa ketika aku ngomong gitu tuh adalah berdasarkan self awareness kita sendiri terhadap kondisi kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya waktu itu Yaser ngerasa susah gitu kan, dia bilang dia makan paket goceng gitu. Ya mungkin menurut Yaser itu udah, menurut kamu itu minus berapa? -5 maybe. Oke, menurut karena dari financially mungkin nggak separah itu, banyak yang sampai nggak bisa kuliah. Tapi aku alhamdulillah bisa dikuliahin. Tapi ada aspek lain, bukan finansial doang. Mentalku juga lagi hancur-hancurnya, keluarga juga lagi goyang-goyangnya. Jadi kayak akumulasi dari beberapa aspek lah. Oke. Nah, saat kita ngomongin masalah financial itu, aku ngerasanya kamu cuma -2 atau -3 gitu. Jadi kayak bukan benar-benar -5 karena kita ngomongin dari sisi finansial doang gitu. Nah, sama halnya gitu ketika aku kemarin bilang aku udah plus berapa, Yaser udah minus berapa, itu tuh adalah berdasarkan pengukuran kita sendiri. Kayak Yaser menilai dirinya dia berbeda dibandingin aku menilai dirinya dia gitu kan. Jadi justru ini jadi topik yang baik untuk didiskusiin. Bener nggak sih, menurut gue lo di berapa, menurut lo di berapa gitu. Jadi supaya kita bisa sama-sama menilai bahwa menurut aku kamu grow-nya udah berapa, dan menurut kamu grow-nya udah berapa. Jadi ketika misalnya kita ngomongin minus plus, itu hanya analogi ya teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nah, yang pengen aku masuk di sini tuh sebenarnya lupa tadi mau ngomong apa. Soalnya seru banget. Pemanasannya panjang abis itu. Hilang, konsentrasinya hilang. Iya. Oke. Tadi kan kamu nanya ada apa nih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Dari gitu kan. sisi pato, jadi sapio tuh pikiran, pato tuh emotion. Benar, untuk kamu mention soal emotion. Sekarang aku tadi mau tap into my feelings gitu. Banyak, unfortunately, banyak orang yang nge-DM aku, mohon maaf rumah tangganya juga kurang baik-baik aja karena masalah finansial. Oke, aku sambil ngecek ini masih rekam apa enggak. Kamu silakan ngomong. Oke, jadi dari situ tuh tiba-tiba merelatekan dengan konten yang ini, aku tuh ngerasanya kita harus pinter-pinter juga dalam menyadari gitu kan, kita sebenarnya ini tetap, meskipun kita lagi nggak ada, misalnya kita lagi nggak ada duit, misalnya kayak gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya taraf hidup itu lebih baik nggak sih? Gitu loh. Jadi jangan cuma dilihat gara-gara kita nggak punya duitnya doang, tapi juga apakah taraf hidupnya memang sudah naik. Jangan-jangan gitu kan kita ngerasa tetap di 0, padahal sebenarnya taraf hidupnya tuh udah naik, udah jadi +2, udah jadi +3 yang tadinya dari 0 gitu kan. Misalnya apa? Contohnya kalau pakai contoh teman kita nih gitu ya. Dia perempuan, dia jualan makanan gitu kan, awalnya mulai dari gerobakan gitu, lama-lama dia sewa ruko, lama-lama dia punya restoran sendiri. Oke? Nah, dia ada keadaan susah gitu, ada keadaan susah di mana kayak pandemi kemarin 0 pemasukannya gitu kan, sampai dia jatuh lah. Tapi dia udah sampai di level bahwa dia udah bisa buka restoran gitu. Artinya kan sebenarnya dia udah naik tingkat kan, udah bukan lagi start dari zero gitu, udah bukan lagi start dari minus gitu. Jadi yang perlu dicek dulu adalah pertama kita tuh sekarang ada kondisi di mana gitu. Kalau kita nggak bisa lihat ya minus dan plusnya, kita tuh sekarang ada di kondisi mana gitu. Ngerasanya, oh gue ini udah lebih baik nih daripada yang dulu. Oke, apa aja nih yang udah lebih baik, kita hitung gitu kan kasarnya. Oh ya udah kita bikin aja. Nih kalau dari plus 10 keinginan gue nih yang kayak begini nih ya, kayaknya gue baru +2 nih, +3 nih gitu. Jadi itu supaya bikin orang grounding juga sih kalau menurut aku ya, bukan cuma sekedar kayak ngerasanya minus mulu, padahal sebenarnya taraf hidupnya itu udah lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman, banyak kok aku lihat juga cowok-cowok yang pada komentar, di mana lagi ya bisa ada cewek-cewek kayak gini gitu. Tapi ada juga cewek-cewek yang berkomentar tuh, makanya jadi cowok tuh jangan males gitu-gitu gitu kan. Jadi kayak sebenarnya you guys are having the same thought gitu, same value gitu, tapi kayak sorry masih menyerahkan tanggung jawab itu ke pihak luar, bukan dari diri sendiri. Bukan same value, berarti same desire. Same desire, benar. Punya keinginan yang sama lah sebenarnya. Tapi ngelemparnya ke orang lain, bukan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Iya gitu. Nah beberapa kali udah mulai masuk nih, misalnya aku bilang sama teman-teman yang lain gitu, nggak dalam konteks ini, konteks yang berbeda. Aku bilang, iya kalau lu mau perubahan terjadi,
lu minta orang berubah, udah pasti susah gitu. Tapi kalau misalnya lu mulai dari mengubah diri lo sendiri gitu kan, dan orang lain tiba-tiba ngerasain, kok lu berubah nih gitu, akan shaking tuh gitu si pihak sebelah gitu. Jadi perubahan tuh mungkin akan terjadi kalau nggak harus nunggu orang lain, tapi start dari diri dulu aja gitu. Entah buat kalian yang udah dalam rumah tangga ataupun belum ya gitu. Dan ini salah satu green flag adalah coba deh omongin masalah finansial, vulnerable-nya, liatin datanya, kalau perlu kalian punya utang berapa dan segala macam tuh dari sebelum nikah. Kalau menurut aku. Oh iya. Cek ini kan, cek background gitu ya. Iya. Kayak mau ngelamar kerja lah, tapi maksudnya nggak sebisnis itu. Betul. Soalnya kan gimana ya, kita kan akan berada di rumah tangga. Ini lebih serius dari kerja sih sebenarnya, karena Bener. seumur hidup. Betul. Seumur hidup nggak yang di kantor aja yang kadang-kadang cuma setahun 2 tahun kerjanya seleksinya susah gitu. Betul. Aku ingat ada satu temanku, dia cerita gini. Waktu dia nikahin suaminya, dia waktu itu tidak pernah ada obrolan tentang finansial. Jadi waktu itu calonnya tuh bilang gitu, gue punya utang, tapi lebih baik lu nggak tahu utang gue berapa, biar gue lunasin dulu, gitu. Biar gue lunasin dulu, kasih gue waktu 1-3 tahun kita menikah, mudah-mudahan itu udah lunas, baru nanti kita buka-bukaan start from zero, gitu. Bagus. Yes, artinya sebenarnya gini, kadang bisa kita omongin kalau misalnya memang sama-sama belum terlalu self-aware. Tapi kalau misalnya ada kayak di kasus temanku, cowoknya dia sudah self-aware kan, gue butuh 1-3 tahun lagi nih untuk lunasin ini. Baru ya kita ngomong supaya lo nggak insecure nikahin gue gitu, karena gue on the right track nih sekarang gitu. Ada temanku bisa nerima gitu kan, tapi ada juga kalau misalnya kayak kita kan ngomongin dulu sebelumnya di awal gitu kan. Untungnya waktu itu kita sama-sama berprinsip bahwa kita nggak mau utang. Bukan berarti gue nggak pernah kelilit utang ya guys. Gue pernah kelilit utang itu, tapi bukan gara-gara diri gue sendiri. Dan itu sucks banget gitu. Kayak kartu kreditku dipakai sama orang lain, terus orang lainnya nggak mau bayar, nggak mampu bayar, dan akhirnya aku harus nutupin itu dari gajiku yang kayak gila, setengah lebih gajiku tuh cuma buat nutupin utang. Aku didatengin debt collector juga pernah, sampai ke rumah gitu. Dan aku nggak mungkin ngomong sama bapak ibuku waktu itu gitu, karena ya it's my choice gitu kan untuk minjemin kartu kredit ini gitu. Tapi it was a very hard lesson learned for me, dan aku berpikir kayak ya udah sejak itu gue nggak mau punya utang lagi. Dan beruntungnya ketemu kamu gitu kan. Aku anti utang. Yes. Jadi kayak pas kita bareng, meskipun kita misalnya ya kita pernah kok ada di titik sama-sama zero ya kan. For me it's okay, at least nggak ada utang gitu, kayak nggak ada beban, karena aku udah tahu ngerasain beban itu sendiri tuh nggak enak. Nah, once I have that realization on myself gitu kan, dan akhirnya diobrolin dong gitu, dan ternyata kita nyambung. Nah itu baru aku akhirnya mau menerima kamu gitu, karena aku juga pernah gitu kan punya seseorang yang dekat, terus gue juga diporotin gitu kan. Jadi gue udah nggak mau lagi lah hal-hal kayak gitu. Aku udah pernah jatuh dan aku nggak mau berada di lubang yang sama. Nah sama halnya gitu, kayak kenapa aku experience banyak dulu sebelum nikah, karena aku pengen kayak pas udah nikah tuh it's already the man with the quality that I really choose gitu. Bukan cuma sekedar kayak menerima keadaan as if orangnya sama-sama nggak mau berkembang sih gitu. Jadi pas kayak aku lihat kamu grow in your way gitu kan, kita punya interest yang berbeda tapi kamu tetap grow di situ, yang akhirnya ngebuat aku during pacaran proses 3 tahun itu kayak oh dia mau grow gitu. Dan aku ingat banget di videoku aku bilang terbukti bahwa ketika aku dukung kamu, you outgrow me gitu kan. Itu tuh kayak sebagai istri gitu ya, ada perasaan kayak gila, gue such a great supporter banget gitu. Dan aku ikut bangga atas pencapaian kamu. Aku tetap ngerasa aman dan nyaman sama kamu, nggak takut kamu pergi ke cewek lain. Kenapa? Karena susahnya bareng-bareng. Karena belum tentu cewek lain juga mau nerima lo gitu kan di saat lo susah. Sedangkan gue udah menerima itu gitu, mulai dari you start zero gitu. Oke, you nggak minus sama gue lah gitu, tapi kayak pas zero tuh kayak kita bareng gitu. Jadi kayak aku super confident bahwa kalaupun misalnya kayak kamu selingkuh, itu tuh kayak chance itu kecil banget gitu. Siapa yang bisa menggantikan aku gitu kan. Jadi itu my advantage gitu. My advantage untuk bego kalau aku nyelingkuhin. Itu adalah aku bukan membeli sih, tapi kayak maksudnya mengikat kamu tuh dari start dari ya I also see your potential gitu. Bukan cuma sekedar ngelihat dia saat ini, tapi ngelihat latar belakangnya dan potensi apa yang kamu bisa. Iya. Gitu. Kadang-kadang orang ngelihat potensi doang. Ya. Tapi nggak ngelihat latar belakang kayak I can change him, I can change her gitu kan. Gue bisa merubah dia nih gitu. Tapi
makanya kadang-kadang tuh orang cuma milih satu sisi. Maksudnya kayak lihat potensinya dong gitu. Oke, lihat potensinya dan lihat latar belakangnya juga gitu. Dia dari mana sampai mana gitu. Biar lo juga terukur tahu gitu. Biar kalau ketemu yang sudah sukses nggak keblinger bahwa wah dia udah sukses udah pasti sustain apa segala macam, tapi rupanya cuma dari plus 9 sampai plus 10 ya. Perjalanannya cuma satu. Dia belum ngerasain fluktuatif susahnya kehidupan. Ntar lama-lama dia minus, dia kaget ya kan. Jadi ini kita nggak mendikotomi, nggak memisah-misahkan kayak yang privilege nggak pantas kita celebrate, enggak. Kalau dia bisa berkembang sih silakan gitu, nggak apa-apa banget. Dan bisa memanfaatkan dengan wise lah gitu kan privilege-nya itu gitu. Bukan cuma sekedar kayak karena gue anak siapa jadi gue dapat jabatan tertentu, kan nggak gitu. Itu baru nepotisme. Tapi kalau misalnya kayak kita punya privilege dan kita mencoba memaksimalkan itu, tapi nggak harming orang lain, malah memberikan benefit buat orang lain, kenapa enggak gitu kan? Yang bukan cuma ngemeng doang sih gitu. Aku punya tendensi lebih bias ngeliat anak privilege dulu kan. Kayak betul. Aku kalau ngeliat anak privilege tuh kesel aja gitu. Karena dan gue privilege. Dan dia privilege sekali gitu. Nggak sekali sih, sekali sih. Privilege sekali, tapi bukan yang konglomerat 9 naga, nggak gitu juga gitu. Tapi plus lah gitu. Plus 5, plus 7 gitu kan. Agak sensi karena kayak awalnya aku melihat anak privilege asshole gitu kan, snob, sombong gitu. Tapi rupanya anak privilege pun dia ada longing untuk explore another side of life gitu. Tergantung dia willingness-nya, dia mau kembang means pasti lo keluar dari comfort zone gitu. Nyobain hal lain. Jadi kalau yang kayak udah privilege terus kayak nggak mau nyoba, takut ngambil resiko, pengennya aman-aman aja, itu sebenarnya udah agak, menurutku ya, udah agak red flag. Udah agak red flag gitu sih. Bener, karena skill proses nggak bisa di skip, ya kan. Kita kan nggak mungkin ada di hidup selalu dalam enak-enak terus. Kalaupun secara financialnya kita enak, gue yakin banget challenge lu bukan di financial. Misalnya emotion, family. Jadi challenge-nya kan? Ukurannya bukan sukses financial doang. Gitu. Dan makanya kenapa sehatnya gitu kan. Betul, kesehatan nih, atau misalnya kayak anaknya, atau misalnya kayak keluarga, kakak orang tuanya. Selalu ada challenge di sisi lain dari perspektif kamu yang kayak wah dia sukses, pasti ada challenge lain di situ. Betul. Dan maksudnya ketika kita pun ngeliat orang sukses ya kita juga harus lihat dulu dong dia berangkat dari mana. Kalau misalnya dia emang berangkat dari keadaan yang misalnya titik terendahnya dia terus dia bisa sampai sekarang ini, ya berarti dia sudah kasarannya nih, kalau di kasus kamu udah pernah nyobain susah. Gue yakin lu pasti nggak mau susah lagi, gitu kan. Sedangkan kamu striving, dan aku tuh ngeliat kamu punya keinginan untuk striving gitu. Kamu punya keinginan untuk, bahasa zaman dulu itu kayak membuktikan diri kamu lah gitu. Podcast ini bukan untuk muji-muji gue kan? Enggak. Ini cuma contoh aja. Gitu. Kayak kamu striving, kamu pengen jadi orang lah kasaran. Kalau orang zaman dulu ngomongnya jadi orang atau misalnya jadi sukses lah gitu kan. Awalnya sih saya survive aja. Sorry, motong thought kamu. Silakan terus. Oke. Ya jadi aku mikirnya yang penting gini, bukan masalah kamu mau suksesnya jadi apa, tapi yang penting kamu ingin sukses gitu. Kamu berusaha untuk diri kamu sendiri gitu. Karena aku pun ngerasa, aku pun juga berusaha untuk karirku sendiri gitu kan. Jadi enak tuh kasarannya ketemu tuh saat kita berproses setengah matang. Proses independensi gitu ya, proses untuk menjadi mandiri gitu. Kayak kedua kaki lah gitu. Betul. Meskipun aku mungkin dengan privilege-ku gitu, tapi aku tetap mencoba untuk striving gitu. Ya kamu tau lah waktu zaman dulu aku kerja, aku pernah punya atasan tuh yang dia simpelnya body shaming lah gitu kan. Nah dari situ tuh aku punya tekad tuh kayak gini, lu lihat aja ya, nanti suatu saat gue bikin lu nggak bisa hidup tanpa gue gitu. Out of ini kan, karena ketergantungan sama keahlian kamu kerja gitu kan. Betul. Aku pengennya kan seperti itu, dan artinya apa? Aku tuh sebenarnya menggantungkan definisi kesuksesan aku atas orang lain gitu, bahwa dia nggak bisa hidup tanpa gue di pekerjaan ini gitu. Berarti gue sukses gitu kan. Dan I achieve that, tapi setelah itu aku ngerasa kayak it's not healthy gitu.
it's not healthy dan malah jadinya aku burn out juga gitu kan lama-lama. Karena apa? I always try, aku udah achieve nih gitu kan untuk bikin dia ketergantungan sama aku. I outgrow, ekspektasi dia juga grow gitu. Jadi kayak I never, itu always catch up gitu loh. Aku tuh nggak pernah outgrow gitu kan. Kayak gue pikir-pikir gue nggak berasa nggak sustain, dan aku berasa akhirnya it's not the success that I'm looking for gitu. Iya, investasinya buat orang lain, bukan ke diri kamu sendiri. Betul. Nah akhirnya di momen itulah ya sama, aku baru sadar gitu kan kalau aku biasanya selama ini people pleaser, aku menyenangkan orang lain untuk definisi suksesku. Akhirnya aku kembali ke sini gitu kan, aku mencoba untuk ya udah kalau dari diri gue sendiri gimana gitu. Nah jadi kan aku pun juga berproses gitu. Nah aku pengen ketika aku punya suami, iya dia juga udah berproses dengan caranya sendiri gitu loh. Jadi supaya aku yang udah susah payah nih membuat hidupku ke yang lebih positif, jangan sampai ke drag down sama yang orang yang nggak bisa ngehandle aku gitu, yang nggak punya satu spirit lah gitu. Ini gampangnya nih kalau di rekrutmen, kita pun bakal milih-milih orang sesuai dengan value-nya sama apa enggak, dan dia culture fit apa enggak. Ya sama dong, kita mau berkeluarga. Ini kamu sebagai HRD nerima ini ya, nerima kandidat. Nerima kandidat ya. Karena misalnya gini, percuma lo pinter tapi lo nggak bisa kerja sama atasan lo nggak disegani sama bawahan lo, misalnya kayak gitu. Dan lo nggak bisa dengan cara kerja yang dinamis atau cara kerja yang WFA atau lo harus yang WFO gitu kan. Artinya semua orang tuh punya fitnessnya masing-masing. Nah pas aku udah tahu gitu kan, oke, gue tuh butuhnya sebenarnya orang yang kayak gimana, makanya aku juga komunikasiin ke kamu kan gitu, gue tuh pengen yang kayak gini, gue tuh begini gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kamu mengerti dan kamu adjust sama aku, karena aku pun juga tahu apa yang aku mau gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal tadi level sukses, level finansial ataupun ya kesuksesan lah gitu, definisin masing-masing dan obrolin. Dari situ baru kelihatan tuh range-nya gitu kan, kayak kita tuh sebenarnya mulai dari mana sampai kita mau kemana gitu. Jangan berlanjut sama orang, apalagi ke pernikahan kalau kalian berdua nggak bisa ngomongin duit. Ya, agree. Kalian harus bisa ngomongin duit, jangan tabu ngomongin duit. Ngomongin seks demen. Iya, bener. Ngomongin duit juga gitu. Jangan yang enak-enak doang gitu kan. Ya financial kalau bagus juga enak sih ya kan. Gitu, jadi mesti tahu sih. Dan ngomongin kesehatan juga, nggak duit doang, kesehatan, keluarga, diomongin hard conversation kayak gitu yang mungkin malu-malu, ya harus jelas sih gitu. Aku pengen tahu, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Mungkin bisa mewakili cowok-cowok yang lain di luar. Kamu kan merasa waktu itu aku privilege. Dan kamu tidak gitu kan, dan kamu pernah berada di sisi zero or minus. Nah cewek-cewek tuh kemarin gini, ya cowoknya juga jangan males dong apa segala macam gitu kan. Aku pengen tahu dong waktu itu perasaan kamu pas tahu aku privilege, selain udah antipati duluan takut snob gitu kan, tapi kayak pas nemuin aku privilege tuh gimana sih perasaan kamu gitu? Apakah kamu ada rasa malu, minder atau gimana? Dan how can you yakin gitu bahwa I'm the one and also akhirnya mau memperjuangkan aku, karena itu yang menjadi pertanyaan cewek-cewek. Kamu kan privilege, itu duit mak bapak lu, bukan duit lu. Oh betul. Iya kan. Betul. Tapi kalau dari segi karir, let's say level kita mirip-mirip, malah tinggian aku. Dari segi kesehatan gue ngerasa lebih sehat. Iya kan. Jadi aspeknya banyak gitu. Aku nggak terintimidasi sama sama latar belakang keluarga kamu. Aku nggak terintimidasi karena I know myself gitu. I know myself. Jadi nih aku kasih konteks nih. Aku anak nelayan, sosial ekonomi status menengah ke bawah. Anes bapak dan ibunya polisi gitu kan. Ya gimana tuh? Iya kan. Jadi tapi ya gue kan nggak mau nikahin sama bapak lu, gue nikahin lu dengan include papa mama kamu sebagai keluarga gitu. Jadi perihal kayak kesamaan status dari segi finansial, aku nggak ngelihat uang orang tua kamu. Aku ngelihat kayak ya nih anak jadi manajer tapi nggak ada tabungan, nggak punya tabungan gitu kan. Mak bapaknya boleh kaya tapi dia nggak punya tabungan, gimana sih gitu. Iya kan, jadi kayak satu, nggak usah minder sama orang privilege. Kalau lo udah tahu diri lo sendiri, lo nggak bakal minder sih sama orang privilege. Begitu, aku nggak minder. Orang pertama kali aku ngedate ke rumah kamu naik sepeda, terus
gua nggak tahu bapaknya jenderal, pas masuk ke rumah buset foto-foto bapaknya jenderal pakai bintang ini bintangnya segala macam, gua ajak ngobrol, gua ajak lihat konten Instagram, papa lihat pak ada helikopter terbalik gitu kan, aku ajakin, emang kenapa? Malah laki-laki ngelihat value-nya orang, value laki-laki lainnya gitu kan, dari cara dia respect each other gitu, bukan pakai apa gitu. It's easy lah untuk nge-respect berdasarkan mungkin duit atau barang gitu, tapi easy banget, bisa easy tapi mudah dipalsukan, mudah menipu. Betul. Gitu. Ya, aku rasa cukup segitu dulu. Udah mulai gelap, mudah-mudahan bukan jadi ajang pamer-pamer pencapaian kita nggak seberapa, tapi at least kita happy sama diri kita sendiri dan hubungan ini. Justru gimana proses bahagia dengan apa yang kita punya gitu kan. Jadi bukan itu backgroundnya, kita cuma mau mengelaborasi konten yang di Instagram yang masih rame di komen orang, mungkin mereka mau mau tahu insight lebih dalam lagi, dan semoga kamu juga bisa ngambil manfaatnya. So kalau kalian ngerasa ini bermanfaat buat kalian, share ke teman kalian, komen, like, kita pengen lihat kalian, kita pengen engage sama kalian gitu, dan supaya kita juga punya sense of connection dengan kalian, bahwa gue terkoneksi secara mind and hati gitu, karena terkoneksi secara body mah gampang, tapi mind and heart, Sapio and Pato itu lain level lah gitu. So sampai jumpa di episode Sapio Pato berikutnya. Bye bye.